Jogja ya. Keluarga semua sehat. Sehat, sehat, alhamdulillah. Ini keluarga Jogja semuanya. Oh ayo. Mudah-mudahan sahabat semua yang ada di Jogja nih selalu waras, bergas, beras, sering keramas, tuntas. Oh ya, ya. Terus izinkan saya yang pertama silaturahmi. Ya. Saya ini, dari minggu-minggu kemarin nih, saya silaturahmi. Cuman ya, karena saya wong cilik lah, jadi meredek. Sibukannya apa, Bu? Makan durian. Selain makan durian. Makan durian, lalu ternak burung unta. Ternyata banyak ternak-ternak, ada ayam. Ada ayam di sini. Ada yang ayam untuk persiapan manakib sama ulutan. Itu ada yang harga 300 juta di sana ada. Ada monyet juga. Ada monyet. Bukan ngepet ini monyetnya. Bukan, ini ada musang. Ini di bagian belakang peternakan. Nah, ini kebetulan saya lagi sama beberapa teman dokter hewan. Ini dokter-dokter perhewanan. Dokter kejiwaan apa? Ada itu jiwa. Di sini sehat semua, jadi nggak ada dokter jiwa. Yang ada itu hewan yang lagi sakit, dari mana masuk dokter. Ini corona gimana, aman? Aman karena bapak yang jaga corona ini Pak Cahyo. Ini yang bagian jaga corona biar keluar vaksin. Opiak vaksin beliau ini. Ya, dari Polda DIY yang bagian vaksin. Nah, kalau dukun santet gimana? Ada nggak sih? Udah nggak ada di sini. Adanya dukun apa? Paling ya nggak ada sudah. Cuma takut semuanya sama beliau. Kalau dukun santet di sini sudah nggak ada. Di sini sudah dukunnya aja nggak ada, apalagi santetnya. Nah, saya tertarik. Saya mau ada satu pertanyaan ini. Siapa? Ini bisanya seneng gondrong itu gimana? Ceritanya gimana? Ya bukannya seneng gondrong, ya memang saya nggak tahu awalnya gimana, tahu-tahu rambut saya panjang dan nggak dipotong gitu. Nggak bisa dipotong atau gimana? Ya kalau katanya sih nggak bisa, tapi kan saya belum pernah nyoba. Jadi saya itu rambut panjang itu karena ada kenikmatan tersendiri. Jadi orang rambutnya panjang itu kan nggak harus merapikan pakaian, nggak harus memantaskan baju, memantaskan celana. Kalau rambutnya begini, pakai apa adanya ini. Jadi ya kalau penjenengan kan rambutnya pendek, maka harus jam tanganan, harus pakai apa ini baju yang ada sering hujan. Kita kan udah begini aja duduk sambil tongkrong. Iya, sepatu sendalnya, sandal jepit, kita ya sarung. Enak, jadi itu sih saya nikmati. Jadi kan kalau orang punya pendek kan matching, ini kayak polisi gitu. Rambutnya pendek ya sepatunya sama ininya warnanya sama. Model kayak begini ya suka-suka dia. Bener rokok itu kan disebut itu ada lagi. Suka-sukanya dia aja. Jadi orang rambut panjang itu enak akhirnya, kemudian tidak terbebani oleh sesuatu yang memang kadang menyulitkan, harus lepas baju ini. Jadi emang sudah dari muda ya? Iya, tapi dulu juga saya waktu kecil kalau dipotong itu demam. Jadi akhirnya ya sudah dibiarin daripada demam. Tadi saya menarik sahabat, beliau itu tahun 96, touring, Kalimantan. 95. Oh 95, touring di sana di pedalaman. Bisa manggil babi hutan luar biasa. Dulu suka-suka cara-cara apa senang di dunia spiritual dari tahun berapa? Sebelum lahir juga udah di spiritual. Oh sebelum lahir? Sebelum lahir. Nah itu kan sebenarnya dunia yang dilewati aja. Ketika saya melewati dunia pembelajaran dasar bagaimana orang mengenal Allah, mengenal agama, ya. Itu kan dunia spiritual. Ketika saya kemudian melakukan perjalanan berikutnya di etapa berikutnya ya ketemu dengan dunia-dunia yang lain. Ya waktu awal-awal mengajarkan orang-orang yang belum kenal bagaimana beragama ya bagi spiritual. Saya kan kebetulan bagian yang dasar-dasar yang di kampung-kampung harus banyak sisi spiritualnya.
Misalnya doa-doa, itu saya banyak hafal, saya bertirakat, gitu ya, karena untuk memfasilitasi orang-orang kampung yang nggak bisa bayar rumah sakit. Jadi bukan karena butuh uang dari cita-cita belajar kesaktian. Banyak orang di kampung rumah sakit jauh, nah sebelum masuk rumah sakit disuruh dulu. Sama di pesantren miskin, ingin makan gulai nggak bisa, ya bikin doa. Yang akhirnya kemudian apa kita masak rasanya gulai. Pengen rokok Samsu mahal, akhirnya kertas kita doain rasa Samsu. Jadi problem-problem awalnya sebenarnya problem survival, bukan karena ini. Sama lah kemudian ketika punya istri, rajin tahajud, rajin zikir, kadang juga bukan karena problem kekhusyukan. Karena kiai lagi dimarahi sama istri, ya kan? Kiai dimarahi sama istri, mau pulang ke kamar dia masih marah, mau ke gaple nggak pantas, mau mabuk juga nggak mungkin, mau ke gerdu-gerdu juga nggak mungkin. Akhirnya ya bisikan gitu kan. Jadi kadang dilihat sebagai sebuah kekhusyuan, padahal kadang juga itu mengkondisional, terkondisi seperti itu. Ya kalau Kang Ujang juga sama kayaknya, juga dulu problemnya begitu kan. Lupa malah. Iya biasanya kan udah punya istri kan, beransor, berpergerakan, pulang gak bawa uang, dimarahi sama itu. Mau gini gak akhirnya wiritan, jadi sakti. Jadi kesaktian bukan karena karena memang terstruktur, ketidaksengajaan aja, kondisional. Kan dia sama tuh, punya wiritan baca fisik gitu. Iya, gitu. Bukan karena terus memang dari cita-cita. Ya ini biasanya begitu. Nah Kang, ini untuk membalik fenomena di masyarakat itu seperti ini Bu. Kan orang lebih takut sama yang namanya setan belek kalau menurut saya. Tapi sama Allah itu nggak takut. Orang tinggal sholat aja nggak takut. Tapi ada suara kucing di parahnya sadar lebih takut. Itu gimana menghadapi seperti itu Bu? Ya nggak ada masalah. Masih ngasih solusi. Ya udah biarin aja. Kenapa? Ya kalau orang semuanya takut sama Allah, nggak takut dukun santet, tahu aja nggak laku dong. Anak mana yang baik? Iya kan? Udah biar aja orang lebih takut sama santet. Dan Kang Ujang masih eksis. Kalau nanti orang sudah nggak takut sama dukun santet, itu kenapa? Langsung kepada Allah. Ya berhenti kan? Biarin aja begitu. Lu kan dia udah biarin aja nggak apa-apa. Nah, Makanya bahasa Allah, bahasa takut kepada Allah itu pakai bahasa takwa. Ya, bukan bahasa takut itu seperti takut kepada anjing apa bukan. Bahasa kepada Allah itu bahasa takwa. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bukan karena takut, gitu loh, tapi karena cinta. Seperti Kang Ujang nggak pulang gitu. Apa karena takut? Bukan. Karena tidak mau menyakiti yang dicintai kan gitu. Diteleponin Kang Ujang? Iya, diteleponin baru pulang Kang. Sang istri bilang pulang gitu, langsung pulang. Bukan karena takut, karena nggak ingin mengecewakan sama yang dicintai. Yang nggak gitu. mengkel Pak? Saya sih nggak begitu. Gitu. Nah makanya kalau kemudian bahasa kepada Allah itu adalah bahasa karena rindu dan cinta. Nah, Allah itu nggak pernah kelihatan. Makanya beribadah itu cuman ke anak kata roh, ilm takut taruh, seolah-olah aja kita lihat Allah, kalau nggak lihat yakin Allah lihat kita. Itu kan konsepsi yang sangat terbuka. Nah, tapi kalau kemudian hantu kan di depan mata, nggak ada proses, udah lah. Jadi makanya orang lebih takut sama hantu, karena dia nggak butuh konsep. Takutnya itu nggak butuh konsep, takut yang terjadi dengan respon yang spontan. Karena manusia punya sifat spontan terhadap refleks terhadap satu yang ditakuti, jadi itu sah. Tapi kalau takut kepada Allah itu kan butuh proses yang panjang kan. Makanya udah biarin aja orang takut, jangan santet, biar